Ya, di tengah kita menunggu bagaimana proses di MK dan keputusan di MK yang mana kemudian dikabarkan tanggal 16 nantinya akan ada hasil bagaimana usia cawapres pemirsa 40 tahun atau kita turunkan menjadi 35 tahun. Pastinya ini merupakan salah satu langkah mulus Gibran untuk menjadi cawapres. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP, Bang Eriko sudah bersama saya di sini. Selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam Mbak. Baik. Ini bajunya coklat, ini Apa? katanya campuran dari merah, Oh, kuning sama biru ini. ada merah-merahnya berarti Ada ya? merah-merahnya, Tidak bisa lepas saya dengan warna merah. Saya juga sudah bersama dengan pengamat politik senior kita Pak Fahri Ali. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, saya saat ini juga akan mengecek komunikasi saya dengan politisi Partai Gerindra, Bang Riza Patria. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca, Bang Fahri, Bang Eriko. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Sekarang saya langsung saja ke Bang Riza Patria ya. Di tengah kita beberapa hari lagi akan menunggu hasil keputusan MK. Partai Gerindra, Pak Prabowo dan para pendukungnya sudah tidak malu-malu lagi nih akan meminang atau juga menarik Gibran untuk berpasangan di Pilpres 2024. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Bang Riza. Ya Mbak Caca, jadi seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Prabowo dan pimpinan partai, bahwa terkait dengan cawapres Bapak Prabowo, itu nanti ya mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama Bapak Prabowo sebagai capres dan ketua umum Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya. Jadi Bapak Prabowo memberi kesempatan yang sama pada semua partai koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan, mengusulkan, dan pada akhirnya akan memusyawarahkan. Nama-nama cawapres sudah disampaikan. Partai Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto. Partai PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, bahkan ditambah Pak Muhadjir Effendi. Kemudian Partai PBB yang mengusulkan Yusril Iza Mahendra, kemudian ditambah Mas Gibran. Di luar itu ada nama-nama beredar diusulkan oleh tokoh, oleh organisasi, oleh masyarakat seperti Ridwan Kamil, seperti Mbak Khofifa, seperti Mbak Yeni Wahid, seperti Pak Mahfud MD, dan mungkin calon-calon lainnya. Jadi sampai hari ini Bapak Prabowo tidak pernah menutup kesempatan dan peluang bagi siapa saja, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi cawapres beliau. Namun beliau juga berkali-kali menyampaikan semua usulan akan disampaikan di forum musyawarah pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Terkait Mas Gibran, memang ada Partai PBB yang pernah mengusulkan, ada relawan-relawan yang mengusulkan, bahkan di internal juga ada beberapa DPC mengusulkan. Jadi semua silakan saja, sah-sah saja. Tapi sekali lagi, buat pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, semua punya kesempatan yang sama. Semua calon baik-baik, semua calon punya peluang juga yang sama. Mari kita menunggu keputusan pimpinan partai koalisi yang akan memusyawarahkan dan memutuskan bersama. Baik, Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak sekali sebenarnya kandidat-kandidat bacawa pres untuk Pak Prabowo. Tapi seakan-akan masih menunggu untuk tanggal 16 Oktober. Berarti besar harapan bahwa kalau memang mulus untuk urusan umur, Gibran yang kemudian menjadi pasangan Pak Prabowo, begitu? Ya kan pertama memang waktu pendaftaran kan masih tanggal 19-25 Oktober. Jadi tidak ada yang dikejar, tidak ada yang diburu-buru. Mas Eriko juga PDIP juga sama, tidak buru-buru. Ibu Mega juga sering juga last minute. Yang penting siapapun yang diputuskan adalah berdasarkan masukan dari seluruh pimpinan partai koalisi, seluruh ormas, organisasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan diputuskan oleh seluruh pimpinan partai koalisi Indonesia Maju. Jadi Bapak Prabowo tidak pernah memutuskan sendiri. Bapak Prabowo orang yang baik, yang bijak,
yang sangat demokratis, Oke. memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi semua partai Baik. politik untuk menyampaikan, dan seluruh masyarakat juga boleh menyampaikan, mengusulkan melalui media sosial umpamanya, silakan. Baik, ditahan dulu Bang Ariza, saya ke Bang Eriko. Bang Iya. Eriko, bukan hanya Gerindra yang terang-terangan, Gibran pun melakukan hal yang sama. Di media dia dikatakan ditawari, sudah lapor juga ke DPP, berani sekali sebagai kader ya, mau dipinang partai lain. Mungkin beda halnya kalau ini melakukan adalah Bang Eriko. Ini seperti apa? Sebenarnya kan ini hal-hal yang wajar saja sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses pemilu ini ya. Artinya justru Mas Gibran memberikan satu pencerahan. Artinya begini, beliau menyampaikan, jangan beliau lah ya, nanti seolah-olah sudah berumur kan, apalagi masih, Mas Gibran selalu menyampaikan, bahkan di dalam diskusi-diskusi kita itu disampaikan secara terbuka bahwa diajak. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan adanya satu keterbukaan dalam dunia politik Iya. di dalam situasi yang seperti ini, dan ini menunjukkan, kalau saya boleh menilai kan, boleh masing-masing menilai, nanti Bang Fahri Ali tentu kan penilaiannya berbeda, bahwa ini menunjukkan satu kedewasaan, menunjukkan bahwa apa adanya, dan kami juga menyambut dengan baik bahwa ada pihak lain yang menginginkan, itu kan berarti coba kalau dipikir ya, seperti apa bunga mekar, kader-kader PDI Perjuangannya dibutuhkan oleh yang lain-lain. Padahal sebenarnya masing-masing kan ada sebenarnya kalau mau dinilai secara jujur. Kalau kami kan sudah mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Tapi tentu kan nanti ditanya oleh kita semua, terutama pemirsa TV One. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mencalonkan Mas Gibran? Kan itu sebenarnya inti pertanyaannya ini. Nah, di kami, tadi juga kami berbicara ngobrol sama Ibu Ketua Umum, belum ada pembicaraan hal ke sana. Artinya begini, Ya. ini kan semua masih menduga-duga, ya ini kalau boleh istilahnya berandai-andai. Siapa sih yang udah tahu hasil keputusan MK? Kalau saya menilai, jangan-jangan ada 3 kemungkinan dari MK ini. Kan boleh juga menduga-duga. Pertama, ya sesuai seperti yang dibicarakan di media itu. Yang kedua, bisa saja nanti tidak ternyata seperti itu. Siapa bilang tidak mungkin? Yang ketiga, oh diundur lagi. Mungkin Ya. jadi tanggal 20 berapa? 23 Bang. Bisa jadi tanggal 30 atau bisa saja mundur karena, atau ya dikembalikan kepada DPR. Karena ini kan prosesnya harusnya dijalani dulu selama 1 periode baru ada namanya evaluasi. Jadi dari kami sendiri, kenapa kami belum ada membicarakan nama Mas Gibran? Karena memang belum ada satu gambaran atau satu keputusan. Tadi juga di media TV lain saya tanyakan, apa sudah ada yang tahu ini? Kalau sudah ada yang tahu keputusan ya Bang Fahri Ali, berarti sudah bocor, kan begitu kan? Artinya ini tidak sahih lagi. Jadi sekali lagi bagi kami belum membahas itu sampai ke sana karena memang belum ada landasan hukumnya seperti itu. Oke, Pak Fahri mengingat Bapak pasti sudah tahu sepak terjang dan sejarah dari Partai PDIP ini sendiri. Yang menentukan nanti bisa atau tidaknya Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo hanya keputusan MK, ataukah jangan-jangan sebentar di PDIP yang punya otonomi khusus kekuatan untuk kader-kadernya, Ibu Mega dia ikhlas tidak sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?